Ya, tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa Papua di lingkungan sekitar, bagaimana menurut Bung? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya banyak sekali sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa Papua di Malang khususnya, tapi saya yakin secara umum di Pulau Jawa. Tapi di diskusi kali ini saya ingin cerita atau bahas tentang dampak sosial dari perspektif diskriminasi gitu ya. Ya, Jadi ya, ya mungkin orang mungkin beranggapan saya terlalu berlebihan, terlalu lebay atau apa. Ya silakan, setiap orang bebas untuk berpendapat. Nah, tapi bagi saya bukan sekedar opini, tapi karena kebetulan saya juga mengalami itu, terus banyak teman-teman juga mengalami itu, maka bagi saya itu penting untuk menjadi pembahasan dalam kesempatan kayak begini. Jadi sekali lagi tentang diskriminasi. Jadi ya, diskriminasi itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan orang Papua atau mahasiswa Papua di Malang khususnya yang saya lihat. selama dilihat sebagai orang kulit hitam lah. Iya, itu sesuatu yang paling dekat dengan orang Papua. Jadi di kampus, di gereja, di apalagi tempat-tempat wisata, tempat-tempat supermarket atau swalayan dan lain-lain, itu mall, nah itu sesuatu yang menjadi tontonan begitu. Jadi menurut saya itu tidak normal sebagai warga negara juga sebagai manusia gitu ya. Kalau kita bandingkan ketika orang Jawa ada di Papua, kita anggap biasa-biasa saja. Ya, melihat mereka sebagai manusia, sebagai warga negara. Nah, justru terjadi sebaliknya ketika orang Papua ada di Jawa. Jadi ketika datang ke kampus, dalam pandangan pertama orang melihatnya itu sesuatu yang agak berbeda begitu. Saya kalau tidak ingin menyebut aneh begitu ya, pandangan mereka seperti itu. Jadi secara ya kita mesti terus terang lah istilahnya, bagi saya seperti itu. Sebagai lembaga yang mendidik generasi muda bangsa untuk melihat warga negara secara seutuhnya, itu saya rasa itu sesuatu yang menjadi PR bagi universitas-universitas yang ada di Pulau Jawa, terutama di Malang. Jadi itu di kampus orang pasti melakukan sesuatu yang menggelitik dan bahkan memuakan menurut saya. Orang, pertanyaan yang paling aneh menurut saya itu, orang akan bertanya, Mas, di Papua ada jalan raya ya, atau ada masakan ini, ada itu. Itu sesuatu yang agak lucu menurut saya. Nah, itu di kampus, atau ketika kita bertemu dengan dosen pasti orang akan bertanya, di Papua kamu makan apa contohnya. Nah, itu pertanyaan rendahan menurut saya, tidak pantas diajukan oleh dosen. Nah, itu di kampus. Di gereja juga ada, di dalam deretan kursi contohnya, ketika orang Papua duduk, kemungkinan besar teman-teman kita dari ras lain pasti menghindar untuk pergi ke kursi yang kosong, kecuali kursi sudah full, terpaksa mereka akan duduk di samping kita. Nah, itu satu bentuk diskriminasi. Kira-kira bagaimana ketika kita menghadapi di berbagai lingkungan yang menurut kita orang rame lah, termasuk lembaga-lembaga yang sudah sebut tadi, bagaimana sikap kita atau yang sementara berada di lingkungan-lingkungan itu, bagaimana untuk kita menghadapi hal semacam itu? Saya biasa menghadapinya sebenarnya sederhana. Saya memang belum pernah dikatai dalam tanda kutip ya,
dengan sebutan hewan seperti monyet contohnya. Saya tidak pernah atau belum pernah dikatai seperti itu secara langsung. Tapi kalau saja mereka mengatakan itu kepada saya, sikap saya sebenarnya sederhana. Saya akan menganggap itu sebagai sesuatu yang hanya angin lalu saja begitu. Jadi saya seolah tidak mendengar itu, dan bagi saya ketika orang mengatakan kamu hewan contohnya atau monyet contohnya, saya akan berpikir ketika orang mengatakan itu saya tidak menjadi hewan itu. Jadi saya sederhana itu. Ngapain saya pusing gitu kan. Jadi saya akan tersinggung, marah bahkan. Itu sama saja saya mengakui bahwa saya seperti yang dia katakan. Tapi ketika saya mengabaikan itu anggap saja sesuatu yang tidak mendarat di saya begitu. Jadi dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang menguras pikirannya untuk berpikir tentang hal kotor itu, hal rendahan itu, dan dia juga yang menyimpan itu. Jadi saya fine aja itu. Jadi sebenarnya bagi saya rumusnya sederhana itu saja. Membiarkan itu lewat sebagai angin, karena memang itu tidak ada isi sama sekali begitu. Ngapain kita pedulikan angin yang lewat kan? Jadi kalau kita mempedulikan ejekan semacam itu, hinaan semacam itu sama saja yang pertama kita mengakui bahwa saya betul. Seperti yang kau katakan. Nah yang kedua, itu respon bahwa saya derajatnya sama dengan mereka. Jadi biarkan, kalau dia menganggap kita binatang atau mengatakan kita dalam sebutan binatang, biarkan itu ada di dia, melekat pada dia, dan secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa kamulah itu. Tidak perlu kata-kata, cukup mendiamkan itu. Secara tidak langsung otomatis itu menjadi dirinya sendiri. Kalau dia bilang monyet, dialah itu. Dia bilang binatang manapun, dialah itu. Jadi sebenarnya sesederhana itu menurut saya rumus yang bisa, salah satu sih yang dihadapi oleh orang tua. Ada kalimat yang saya dengar, ada perbedaan antara orang di luar Papua yang ada di Papua, kemudian orang Papua yang ada di luar Pulau Papua. Di situ ada perbedaan, kira-kira muncul perbedaan antara orang di luar Papua, tapi ketika ada di sana ya kita biasa-biasa saja. Tapi kalau orang Papua yang ada di luar Pulau Papua itu menghadapi salah satu tantangan yang mesti dirasakan oleh orang itu sendiri. Kira-kira perbedaan itu dari mana? Dari karena mungkin rasnya yang berbeda, atau mungkin karena melihat sebagai sosial yang rendah, atau apa, bagaimana menurut? Kalau saya sih melihatnya lebih ke hal yang hal yang dibuat. Dalam arti begini, saya tidak melihat dari sisi ras, karena orang kalau punya pemahaman yang bagus, punya akal dan pikiran kemanusiaannya oke, menurut saya sesuatu yang sudah menjadi hakikat yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak pantas untuk diperdebatkan. Contohnya perbedaan ras, itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia tidak pantas mendiskusikan apa yang sudah ditakdirkan, sudah ditaruh oleh Tuhan. Maka bagi kalau pendapat saya, perbedaan itu sebenarnya ada di moralitas setiap orang. Jadi pendidikan yang diperoleh, pengetahuan yang dimiliki, terus pengalaman hidup di keluarganya, di lembaga-lembaga mana yang dia datangi dan lain sebagainya. Jadi orang kalau sudah punya pengetahuan bagus, sudah punya kemampuan untuk mengelola akal dengan baik, saya rasa orang akan melihat perbedaan itu sesuatu yang justru memperkaya tatanan kehidupan.
baik sebagai umat manusia maupun sebagai warga negara. Jadi menurut saya manusia yang bersifat rasis atau bersifat diskriminatif kepada ras-ras tertentu, kepada golongan-golongan tertentu, itu datangnya bukan dari kesalahan di luar dirinya, tapi justru kesalahan di dalam dirinya. Jadi struktur otaknya mesti diperbaiki menurut saya. Dan salah satu hal yang bisa harus dilihat adalah pengetahuan itu hal yang penting untuk memperbaiki struktur otak. Ya, dari 3 poin yang mungkin hari ini kita bahas, menurut saya tantangan, sikap, dan perbedaan atau perbandingan antara kehidupan masyarakat Indonesia lebih umumnya, tapi antara Papua dan di luar Pulau Papua. Dari ini kita simpulkan atau kesimpulan hal apa yang dipelajari oleh mahasiswa ataupun mahasiswa secara kelompok atau mungkin individu, hal apa yang bisa dapat dilakukan oleh orang tersebut. Ada satu menurut saya yang penting. Saya mungkin disclaimer dulu pertama bahwa dalam kejadian apapun di dunia ini, terlihat jahat mungkin, buruk mungkin, menjijikkan mungkin, selalu ada pelajaran di baliknya. Nah, itu dulu pertama. Dan untuk menghadapi sikap diskriminatif atau rasis dari saudara-saudara kita yang beda ras dengan kita, menurut saya dua sikap yang kita lakukan. Yang pertama, kita bertanya, ada apa di balik sikap semacam itu, ada apa di balik pernyataan semacam itu. Kenapa mereka mengatakan itu? Jadi selalu ada pertanyaan. Kita mesti membuat kesimpulan setelah bikin pertanyaan, menjawab, mendiskusikan dulu baru bikin kesimpulan. Kesalahan yang terjadi selama ini di kalangan orang Papua, khususnya mahasiswa Papua, setelah mendapat sikap yang berbeda seperti tadi, kita justru memberikan kesimpulan bahwa ini seperti itu. Padahal sekali lagi ada sesuatu yang mesti tersembunyi di balik itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita memberitahukan kepada mereka bahwa itu sikap yang salah. Jadi profesionalisme dan kedewasaan itu sikap yang penting untuk menghadapi itu. Jadi kasih tahu bahwa saudara, Anda salah dalam memandang itu. Harusnya seperti ini. Apakah dia terima? Bukan urusan kita. Tugas kita sampaikan bahwa dia salah. Apakah dia akan menerima kesalahan, mengakui bahwa dia bersalah atau tidak, itu urusan dia. Dan kalaupun tidak terjadi, bukan masalah. Yang menjadi persoalan setelah mendengar itu, mendarat di kita atau kita buang ke tempat sampah. Lebih bagus kita buang ke tempat sampah atau tidak sama sekali menganggap itu, maka jatuhnya ke dia sendiri. Jadi itu pentingnya pengetahuan dan akal yang sehat untuk mengelola, untuk mengkonsumsi informasi yang timpang secara sosial semacam itu. Jadi ada dua itu sih menurut saya, sikap yang bisa dilakukan sebagai pelajaran dari dampak sosial, terutama tentang diskriminasi dan rasis yang dihadapi oleh orang Papua di Malang. Ya, semoga bermanfaat untuk siapa saja yang sering mendapatkan sikap rasis di Pulau Jawa. Ya, terima kasih. Diskusi hari ini ada 3 poin yang kita bahas. Dari kesimpulan ini kita mau simpulkan bahwa semua persoalan atau semua pikiran yang ada di dalam setiap manusia itu sebagai satu otoritas atau otonom yang dimiliki, tergantung pada kita sendiri. Kita mau menghadapi seperti apa. Kita akan ketemu di video-video berikut.
Jangan lupa ikuti terus